beragama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin di pekan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari perpanjangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah insya Allah akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Itu ya. Artinya kurang dari 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, walafiat, panjang umur agar bisa berkesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan. Mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya dan kelak di akhirat mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla sehingga bisa kembali menjadi bersama surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kita melanjutkan materi fikih salat. Masih berbicara tentang sujud yaitu bagaimana sujud yang sempurna. Ini gambar yang terakhir kita tampilkan, slide yang ke-125, yaitu pada saat kita sujud hendaklah hidung kita menempel. Urusan tangan ini disesuaikan, boleh sejajar dengan telinga, boleh juga sejajar dengan pundak. Ya, pasti saat kita takbiratul ihram tangan-tangan kan begitu, ada yang sepundak, ada yang setelinga. Ya, jadi dua-duanya diperbolehkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmizi. Oleh karena itu maka sujud yang sempurna itu sujud yang mana posisi tidak punya wajah, jidat itu menempel jidat bagian bawah. Ya, karena kan jidat kita luas Pak ya. Ini kan atas jidat, di tengah jidat, di bawah jidat, di kanan jidat, di kiri jidat. Jadi jidat yang mana yang kita tempelin? Mana sujud miring-miring begitu. Maka karena tadi dianjurkannya nempel hidungnya, berarti kira-kira kalau nempel hidungnya itu yang nempel jidat atas atau bawah? Jidat bawah. Sebab kalau jidat atas yang nempel, hidungnya nggak bisa kena, ya, karena jauh dia. Kita pergi kemarin yang hidungnya pesek pasti ya, itu makin jauh juga. Maka didekatkanlah hidung nempelnya jidat bagian bawah. Oleh karena itu maka kalau ada saudara kita ya mohon maaf, ya, mungkin satu banget sujudnya jidatnya hitam. Ya itu syukur alhamdulillah. Kalau emang hitamnya gara-gara kebanyakan sujud, ya alhamdulillah. Tapi kalau sengaja dijilid-jilid biar hitam, nah ini yang jadi masalah. Ya khawatir ini merupakan bagian dari godaan setan yang menyusup di dalam hati kita untuk riya, dipuji oleh manusia gara-gara kebanyakan sujud. Padahal jarak sujudnya, hitamnya cuma digesek-gesekin karpet jadinya tidak. Kalau natural, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda yang nanti kelak di akhirat menjadi saksi di hari kiamat kalau kita termasuk orang-orang yang banyak sujud. Alhamdulillah. Ya, meskipun kita nggak boleh nuduh, berarti kalau yang tidak juga hitam jarang sujud tuh. Ini kalau pada hitam jarang sujud berarti tidak begitu. Ya,
Karena memang yang diminta bukan menghitamkan jidat. Yang diminta adalah mensujudkan kita punya jidat. Ya, sementara kan ya, kulit-kulit jidat orang macam-macam. Ya, ada yang sensitif, ada yang tebal, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana kita sujud bisa sempurna sehingga pahalanya disarahi bisa sempurna. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan masalahkan masalah hitam atau gak hitam. Sebagaimana juga sebaliknya kita nggak boleh menuduh saudara kita yang jidatnya hitam. Wah ini dia. Enggak, memang jangan-jangan memang jidat dia seperti itu. Nggak boleh kebanyakan sujud dikit karena sensitif jadi hitam. Ya, jadi yang terpenting dalam agama kita beribadah itu adalah meningkatkan iman dan meningkatkan takwa. Jangan kita nilai ibadah orang lain sementara ibadah kita sendiri belum tentu sempurna. Sehingga kita sibuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah ketimbang kita menilai ibadah orang lain padahal kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita nilai. Biarlah Allah yang menilai ibadah kita semua, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah sebagaimana sujud yang sempurna, teorinya sudah kita sampaikan, ini cuma sekedar ilustrasi gambar untuk sekedar mengingatkan. Kalau sujud, kakinya ditempelin. Ya, jangan sampai yang gambar paling bawah sebelah kiri. Itu kakinya diangkat. Ada yang sujudnya bilang? Ada nggak? Ada. Saya pernah lihat. Ya, tapi kayaknya nggak di sini. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita sujud, kaki jangan diangkat. Makasih. Kaki ditempelkan. Bahkan kemarin yang tempelkan itu seluruh jari jemari, dari jempol sampai kelingking, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ya, ini menekuk jari jemari itu bukan sembarangan gerakan itu. Kalau kita nggak terbiasa itu sulit. Ya, sakit Pak ya. Sakit kita jadi jemari kalau nggak biasa. Apalagi dalam tubuhnya banyak penyakit. Itu dalam ilmu refleksi, pijat-pijat. Ya, itu kalau ujung jemari itu ada titik-titik saraf. Ada yang ahli pijat di sini Pak. Ya, bisa ditanya. Ya, yang ahli refleksi itu ujung-ujung jemari kaki kita itu ada titik saraf yang nyambung ke tubuh kita. Bapak punya penyakit apa bisa diobatin lewat dipijit-pijit begitu. Ilmu refleksi namanya. Itu kalau dipijit sakit, itu pertanda aliran darahnya tidak lancar, ada penyakit. Makanya harus dipijit-pijit biar sakitnya hilang, biar lancar darahnya sehingga penyakitnya hilang. Dan ini luar biasa. Kita punya ajaran agama di dalam praktek amaliyah ibadahnya, sujudnya insya Allah menyehatkan tubuh kita karena kaki kita sedang direfleksi secara alamiah, secara natural lewat gerakan-gerakan sujud yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah orang Islam yang sebagaimana sudah kita sampaikan, yang rajin sholat insya Allah lebih sehat dibandingkan orang Islam yang malas sholat. Insya Allah. Ya, ibadah selain itu sudah disampaikan, posisi tangan jangan mengepal, tapi dibuka. Ya, dibuka, ditempelkan ke lantai, karpet, sejadah atau tempat alas di mana kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi tidak seperti gambar yang paling bawah sebelah kiri. Ya, sebagaimana juga nanti lengan kita jangan ditempelkan. Yang nempel itu hanya telapaknya, lengannya jangan nempel. Kayak gambar yang paling bawah sebelah kanan, tangannya nempel. Yang sebagaimana bahasa hadis seperti ya, gerakan binatang
ya guguk, ya itu nggak boleh. Dilarang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai jemaah itu kadang ada begitu. Ya, maka yang seperti itu harus diperbaiki sholat. Kemudian kakinya juga jangan seperti yang kanan ya. Diapain namanya kakinya? Ya, kakinya dilipat. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya, kemudian juga al-waqfus shahih. Gerakan sujud yang sempurna, yaitu jangan sampai posisi kakinya terlalu lebar. Ya, ini gambar yang paling atas sebelah kanan. Ya, itu kakinya terlalu lebar. Ya, kakinya rapat saja. Kalau mazhab Imam Ahmad, kalau mazhab Syafi'i kurang lebih sejengkal, kurang lebih. Ya, disesuaikan, jangan terlalu lebar sampai bisa ngintip orang di belakang. Ya, ini bukannya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan, pada saat kita sujud memang dianjurkan sujudnya itu dikepakkan kita punya sayap, kita punya lengan, dibuka, dilebarin. Ya, tapi kalau itu kita sedang sholat sendiri. Ya, tapi kalau sholatnya berjamaah, ya, kita menyesuaikan, jangan terlalu lebar-lebar. Sebab kalau terlalu lebar, kesian memang tidak di sebelah, dia juga pengen sujud, bukan kita doang mau sujud. Ya, akhirnya kalau memang sujudnya main lebar-lebaran, nanti ada sebagian saudara kita yang tidak kebagian. Maka disesuaikan. Ya, tapi kalau sujudnya di luar dari sholat berjamaah atau sholat berjamaah kita jadi imam, ya, kalau jadi imam kan nggak ada kiri kanan, silakan lebar sebagaimana Rasulullah sujudnya lebar sampai terlihat putih bersih ketiak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sudah kita sampaikan. Ya, maka jemaah sekalian, kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat silakan dilebarkan kita punya apa ini wajib lengan, tangan, kepala, ya, kepet, dilebarkan, dan itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian rahimahullah, di sini kita ingin memberikan satu informasi. Menempelkan hidung hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ini hukumnya wajib. Ya, karena kan dalam fikih itu banyak mazhab ya. Mazhab yang diakui di seluruh dunia itu minimal ada 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini 4 mazhab yang diakui bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, tapi juga di seluruh dunia, termasuk negara-negara Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia. Ya, jadi jangan heran nanti kalau ada saudara kita yang menganggap nempelin hidung itu wajib, karena ada pendapatnya berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan. Tapi mayoritas ulama menyatakan urusan nempelin hidung itu adalah perkara yang disunnahkan untuk memastikan yang nempel itu bagian bawah dari jidat kita agar jangan jauh-jauh dari kita punya hidung. Baik. Dijelaskan oleh para ulama, kewajiban kita sujud itu masul ardi, ya, harus nempel ke bumi. Ya, maksudnya nempel ke bumi itu mattasala bihamil qabil bil jarhah. Ya. Jadi kita menempelkan kita punya organ-organ sujud yang 7 itu di atas permukaan yang memang betul-betul konsisten,
misalnya kita sujud di atas karpet, gerak atau karpetnya? Nggak gerak, sujud di situ. Sujud di atas bali. Zaman dulu masih ada bali lagi ya. Ya, bangku yang gede, yang panjang, yang lebar, kita sujud di situ. Ya, itu boleh, karena nggak gerak-gerak. Sujud di atas batu yang besar, ya itu boleh. Ya. Tapi kalau kita sujud di atas sesuatu yang tidak stabil itu dia nggak stabil. Fala yujzi'u sujud ala nahwi sariril mu'allaq. Maka sujudnya tidak sah. Seperti kalau ada orang misalnya sholat di atas kasur. Ya, sholat di atas kasur. Kasur itu kan kadang itu kan apalagi kasur spring bed. Mungkin kan Pak ya. Nggak stabil ya. Ya, itu goyang-goyang sujudnya nggak sah. Kalau mau sholat jangan di atas spring bed. Turun ke bawah di tempat yang stabil, atau sujud di atas ayunan, ya, goyang-goyang, itu tidak sah sujudnya karena harus masul ardi, menyentuh permukaan bumi. Awal anfi fahuwa mustahab. Adapun ya, menyentuh hidung itu adalah perkara yang disunahkan. Ada tambahan keterangan yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i. Bila anna aqalla sujudi yatahaqqaq bi mubasyarah ba'di jabhatihi maksyufah musallahu. Ya, pada saat kita ingin sujud tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dari kita punya wajah. Ya, jadi khusus wajah. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Artinya yang menghalangi itu adalah dalam keterangan lain dia ikut bergerak pada saat kepalanya bergerak. Tapi kalau sesuatu yang menghalangi itu tidak bergerak pada saat kepalanya bergerak, hal tersebut diperbolehkan. Kita kasih contoh yang mudah bisa dipahami mudah-mudahan. Kalau kita sholat pakai pecinya nggak boleh gini, ya. Karena kalau sujud jidat kita kan alangan sama kita punya peci. Ya. Sebab peci ini bergerak saat kepala kita ikut bergerak. Ya. Tapi kalau yang menghalanginya itu tidak bergerak meskipun kepala kita bergerak, sujudnya sah. Seperti kita sholat di atas sejadah. Ya, sejadah atau peci kan apa bedanya? Sama-sama menghalangi jidat kita dari bumi. Ya, tapi sejadah itu dia tidak bergerak pada saat kepala kita bergerak, maka itu tidak menyebabkan sujud kita tidak sah. Ya, jadi ibarat Allah sah. Ya, kita sholat mau di atas sejadah, mau di atas karpet, mau di atas sorban, maupun di atas sapu tangan yang kita taruh, kita sujud selama dia tidak bergerak dengan bergeraknya kita punya kepala. Ya, oleh karena itu maka ini perlu diperhatikan. Ini khusus mazhab Syafi'i ya. Kita akan memberikan informasi sehingga pada saat jamaah misalnya yang menggunakan sorban, ya nggak boleh dia sholat sorbannya dililit-lilit. Kemudian sholatnya dililit-lilit sorbannya menghalangi dia punya sujud. Ya. Kan ada orang pakai sorban jidatnya begitu tuh Pak ya. Sehingga dia sujud kena sorbannya. Ya, ini kata mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena syarat sujud harus nempelin jidat, bukan nempelin sorban. Ya, makanya ini rahasianya kenapa para ulama pakai sorban itu ada caranya. Dia bersilang dia punya atas. Ya Pak, perhatikan ya. Para habaib, para guru-guru kita, para kiai kalau pakai sorban itu benar. Disilang. Ya. Kenapa disilang?
Karena kalau kesilang kan berarti bagian jidatnya kealangan sama kain sorban, sehingga saat sujudnya tetap sah karena mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, ini hanya sekedar informasi untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yamiku kasfu hadhil a'dha bal yukrahu kasfu rukbatain. Adapun anggota-anggota yang lain ini enggak perlu disingkap. Ya, enggak perlu disingkap, enggak harus seperti misalnya ya, boleh-boleh saja kita sujud tangannya nempel tapi tangannya kehalangan sama satu tangan. Boleh. Ya, kita sujud kakinya kehalangan sama kaos kaki. Itu boleh. Kita sujud dengkulnya kan juga gak kelihatan, kehalangan sama ya, kita punya kain sarung. Itu diperbolehkan. Jadi yang menjadi pembahasan hanya tentang urusan tidak. Baik. Ya, termasuk rambut. Jadi makanya rambutnya dikurai. Ya, agar jangan sampai ada yang menghalangi ya, di antara jidatnya. Karena yang diperintahkan untuk disujudkan itu bukan rambutnya tapi jidat al-jabhah. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan. Falau quti'at yadahu min az-zambi lam yajib wad'uhu. Kalau ada jemaah kita yang untung dia punya tangan, ya itu mohon maaf, cuma sekedar contoh. Ya kan tadi sujud yang harus nempel, tangan harus nempel. Ada orang tangannya buntung. Buntungnya misalnya sampai lengan, ya kan masih ada tuh, ya maka nggak wajib dia menempelkan sisa tangannya yang buntung, ya sebab yang diperintahkan hanya menempelkan telapak tangan. Dia nggak punya telapak tangan, hilang tangannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang melebihi kapasitas dari kemampuan hamba-hambanya. Wa yajibu aidan ayyanana mahalla sujudi fi ra'si. Nah, ini juga penting untuk disampaikan. Wajib hukumnya saat kita sujud, kita kalau sujud lah, beban tubuh kita itu siapa yang handle? Kita kalau diri, beban tubuh kita siapa ya? Kaki. Kita lagi rukuk, kemana? Ya, ke tangan, dengkul yang pegang penting. Ya, kita sami Allahu liman hamidah, bebannya mana? Pindah ke kaki. Ya, ini gerakan-gerakan Rasulullah yang ajarkan. Pada saat kita sujud, beban tubuh kita siapa yang handle? Saat kita sujud, ya, kata mazhab Imam Syafi'i, thiqala ra'sihi, ya, tubuhnya ditahan sama jidatnya. Ya, makanya mungkin ini rahasia. Ada sebagian dari saudara kita yang jidatnya menghitam karena beban tubuhnya itu dialirkan di situ, bukan ke dengkulnya lagi. Dari mana mazhab Syafi'i menyampaikan itu? Dari sabda Rasulullah yang bunyinya itu saya sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad yang dalam kurung idza sajadta fa amkin jabhataka. Kalau engkau sujud, seluruh beban tubuhmu itu berada di pusat titik engkau punya jabhah, dan begitulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walajibu aidan antar tanpa asafilahu. Sebagaimana juga yang diwajibkan di dalam sujud, bagian belakang kita harus lebih tinggi dibandingkan dengan bagian depan. Ya kan kalau kita sujud, yang belakang, mohon maaf, apa yang belakang? Tunggir ke pantat. Ini sopan Pak ya. Ini mohon maaf kalau bahasa kita begitu ya. Ya pantat kita harus lebih tinggi dari
kepala. Artinya kalau ada jemaah yang sujud kepalanya sejajar sama pantatnya, itu sujudnya tidak sah. Apalagi kalau sampai kepalanya lebih tinggi dari pantatnya, sujudnya tidak sah. Wajib bagian pantat lebih tinggi dari kepala. Ya, minimal kan seperti ini. Ya, pantatnya lebih tinggi, kepalanya ada di bawah, nggak boleh sejajar. Dan itu merupakan mirip-mirip bentuk gambar yang paling atas Pak. Paling atas gambar apa? Itu isi otak manusia. Ya, ini luar biasa ya. Ini cuma sekedar informasi kepada kita semua. Sampai-sampai Allah ciptakan otak manusia itu mirip-mirip posisinya seperti orang sujud. Ya, karena memang Tuhan yang menciptakan otak itu adalah Tuhan yang memerintahkan kita untuk sujud. Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha sempurna. Ya, jemaah sekalian rahimahullah, nanti pada saat kita dalam posisi sujud tentunya membaca apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah zikir subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhan kita yang maha tinggi. Ini sunnah, dibaca dapat pahala, tidak ya nggak dibaca pun sholatnya tetap sah. Yang penting sujudnya, ya, yang penting sujudnya. Ya, tapi ketimbang kita bengong nggak ngapa-ngapain, mendingan kita baca zikir yang diajarkan Rasulullah. Insya Allah bertambah pahala sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Dibaca sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali sunnah. Ya. Dan kalau imamnya masih sujud aja, silakan mau baca 4 kali, 5 kali, 6 kali juga boleh. Ketimbang kita bengong begitu. Jangan imamnya sujud lama, kita bengong. Ini lama amat imam ini pada kejarangan. Ingat juga imamnya lama, kita perbanyak bacaan zikir, semakin banyak pahala bacaan zikir kita insya Allah. Yang harus menjadi perhatian, nanti jangan kita membaca Quran. Dilarang membaca Quran dalam posisi sedang sujud. Ya, ini ada hadisnya Pak. Saya sampaikan hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, "Inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan." Aku melarang kalian membaca Quran dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud. Dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma ruku' fa'azimu fihi rabb. Kalau engkau rukuk, agungkan nama Tuhanmu. Wa amma sujud fajtanihu fid du'a. Pada saat engkau sujud, perbanyaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau perbanyak, boleh kita perbanyak subhana rabbiyal a'la, atau kita perbanyak membaca doa-doa yang mungkin kita inginkan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh membaca Quran. Ya, jangan sujud terbaca Yasin. Yasin Al-Quran yang kami minta kalian mengusahakan. Ya, ini dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim nomor 479. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, dan sujud yang seperti inilah yang sudah kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini, termasuk penjelasan 2 pekan yang sebelumnya tentang posisi sujud yang insya Allah akan membawa manfaat selain dari manfaat pahala. Ini para ahli kesehatan meneliti Pak. Ya, ini yang meneliti bukan saya. Ini hasil penelitian para ahli di bidang ilmu kesehatan. Itu gerakan-gerakan yang seperti itu yang barusan tadi kita sebutkan, dari mulai posisi tangan, dari mulai posisi jidat yang ditempelkan, posisi jemari tangan, posisi kaki yang diteguk, posisi pantat berada di atas, mengalir dia punya darah dan lain sebagainya. Ya, insya Allah aliran getah bening dipompa ke bagian leher, ke ketiak,
Posisi jantung berada di atas otak menyebabkan banyak daya itu kaya akan oksigen sehingga mengalir maksimal ke otak kita masing-masing. Aliran ini berpengaruh kepada daya pikir seseorang. Orang yang sujudnya betul, pikirannya akan menjadi cerdas, insya Allah. Makanya banyak orang-orang dulu, para ulama-ulama yang muslim itu rata-rata cerdas-cerdas. Banyak mereka meneliti, menemu dalam disiplin ilmu-ilmu pengetahuan berbagai macam disiplin, kedokteran, ilmu fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena posisi tubuh yang dilatih dalam keseharian sehingga Allah berikan manfaat-manfaat yang dirasakan. Ibarat ini kebanyakan berkaitan tentang otak. Dan postur ini akan menghindarkan gangguan wasir. Jadi kalau ada jamaah yang punya penyakit wasir yang berapa ya? Ambeien. Ya saya juga nggak tahu penyakit ambeien. Ya itu insya Allah mudah-mudahan bisa diterapi dengan gerakan yang demikian. Ya, ini bahkan khusus bagi kaum ibu, wanita. Ya, model rukuk dan sujud yang sudah kita sebutkan itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi proses kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Jadi kalau ada pasangan yang mungkin susah dapat anak, mungkin bisa melakukan terapi-terapi dengan cara rukuk dan sujud secara sempurna. Mudah-mudahan Allah akan berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah. Dan demikianlah yang kita laksanakan di dalam tiap-tiap rakaat sholat yang kita lakukan kepada Allah. Ya, dari mulai diri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Masya Allah. Ini kalau kata ahli para matematika, itu diri 180 derajat. Orang ruku itu derajat siku-siku 90 derajat. Itu sujud 45 derajat. Dikali 2 jadi 90 derajat. Itu semuanya 360 derajat yang merupakan kesempurnaan, bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa filosofi yang disarankan dan disampaikan oleh para ulama. Baik jemaah sekalian rahimahullah, nanti pada saat kita ingin bangun dari sujud untuk menuju ke rakaat berikutnya, ya, selesai kita rakaat pertama pengen bangun ke rakaat yang kedua, maka tangannya boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama, cara seperti tadi kita sujud, kan sujud tangan kita masih nempel. Saat bangun, ya posisinya tidak berubah. Atau cara yang kedua, saat kita ingin bangun, maka silakan tangan kita mengepal, lalu kemudian kita bangun menuju rakaat berikutnya. Ya, jadi boleh seperti biasa, boleh mengepal. Ya, Bapak mau pilih yang mana, dua-duanya boleh. Ya, makanya kan kita sering lihat ada saudara kita yang kalau bangun dari sujud mengepal tangan. Kenapa ya? Ini jangan disalah-salahin. Ada dalilnya nih, ada dasarnya. Ya, tapi kalau Bapak pakai batu cincin, ya jangan dikepal Pak. Nanti lecet batunya. Ya, pilihlah yang tadi. Ya, ini dua-duanya diperbolehkan insyaallah taala karena ada hadis dan riwayat. Baik Allah, sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan mengenai tentang mana yang lebih dulu pada saat kita bangun, yang kita angkat itu tangannya dulu atau lututnya dulu. Kan kita sujud semuanya nempel Pak. Tangan nempel, jidat nempel, dengkul nempel, kaki nempel. Saat kita pengen bangun ke rakaat yang selanjutnya, Allahu
Yang mana dulu yang diangkat? Lutut. Tangan. Kepalanya masih nempel. Oh, kepala dulu ya. Baik, kepala dulu. Kepala dulu. Baik, kepala dulu diangkat. Yang lain masih nempel. Habis itu Lutut. dengkul. Dengkul ke tangan. Ada dengkul, ada tangan. Baik. Tangan. Pendapat yang pertama, kalau mazhab Syafi'i, jadi mazhab saya sampaikan, tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Ya, ini bagi jamaah yang mengikut mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, angkat kepalanya, angkat tangannya, dengkul masih nempel, baru kemudian angkat dengkulnya, baru kemudian dia berdiri. Kenapa seperti itu? Karena ada sahabat yang namanya Wa'il, dia pernah melihat Rasulullah sholat. Dan saat dia lihat, dia perhatikan Rasulullah itu kalau sholat ketika bangkit dari sujud, sengaja digaris bawahi dan ditulis dengan tulisan yang tebal. Rasulullah mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Ya, jadi kita kalau pengen bangun, angkat dulu tangannya, baru kemudian lututnya. Ini adalah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sholat yang benar, yang disaksikan oleh sahabat Wa'il. Cuman jangan sampai nanti kemudian berarti yang ngangkat kakinya dulu, dengkulnya dulu gak benar. Ya, ini karena dia meriwayatkan dari hadis yang lain yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini juga, yaitu tentang mazhab Imam Hambali. Jadi kalau mazhab Imam Hambali, ya Rasulullah ketika beliau bangun dari sujud, berdiri ke rakaat berikutnya, beliau melakukan ajen. Apa itu ajen? Ajen itu bahasa Arab. Ajen itu bertumpu pada kedua tangannya. Perhatikan. Menurut informasi hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah itu kalau bangun dari sujud, beliau melakukan ajen. Apa itu ajen? Bertumpu kepada kedua tangan. Kalau orang bangun dari sujud bertumpu dari kedua tangannya, berarti tangannya dulu apa dengkulnya dulu? Berarti kan dengkulnya dulu. Berbeda dengan riwayat yang pertama. Ya, makanya di dalam mazhab Imam Hambali dia pakai ini. Ya, makanya ada sebagian saudara kita yang kalau sholat bangunnya enggak tangannya dulu diangkat. Tangannya tetap nempel, yang diangkat dengkulnya duluan, baru kemudian tangannya, karena mendapatkan hadis riwayat yang barusan kita sebutkan. Baik, cukup jelas sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya khawatir ada yang mau bertanya dulu. Baik, silakan. Ustaz, saya mau nanya untuk memahami hadis yang perawinya satu yang meriwayatkan satu, tapi isi hadisnya berbeda pemahaman. Misalnya seperti contoh hadisnya Anas bin Malik yang menerangkan tentang menusirkan ketika membaca Al-Fatihah. Itu riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Beliau tidak mendengarkan bahwa Rasulullah membaca Bismillah. Terus suatu ketika lagi sahabat Anas bin Malik ditanya,
bagaimana qiraatnya Nabi Muhammad ketika sholat membaca Fatihah. Dia menjawab dengan Bismillahi dengan pada lafaz Bismillahi, memanjangkan Bismillahi wa yamutu, dan memanjangkan Birrahmani wa yamutu, dan memanjangkan Birrahimi. Ini hadis ini menerangkan bahwa Nabi ketika sholat membaca Bismillahnya itu jahar. Nah yang tadi isinya Bismillah itu sir, yang diambil yang mana? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Saya mohon kepada teman-teman kiranya untuk pertanyaan itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Itu yang bisa diungkapkan. Kalau di luar dari tema yang telah disampaikan, saya rasa hanya itu bisa pribadi lah gitu. Terima kasih, itu aja sih instruksinya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Kalau saya bebas ya, terserah bagaimana keinginan DKM. Dan kalau memang pertanyaannya perlu dijawab, saya jawab. Kalau pertanyaannya tidak perlu dijawab, saya tidak jawab. Yang jelas pertanyaan yang disampaikan itu adalah materi yang sudah pernah kita sampaikan. Masalah jahar atau tidak jahar membaca Bismillah belum mencapai. Ya. Yang baca sir itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali kalau baca Fatihah Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran enggak, Pak? Enggak kedengaran. Mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang mau kedengaran silakan. Mazhabnya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran Bismillahnya? Kedengaran, karena memang diperdengarkan begitu di dalam keterangan pendapat ulama mazhab. Jadi kalau ulama mazhab sudah berpendapat, kita tinggal pilih mau pilih yang mana, Bapak? Mau dijaharkan silakan, mazhabnya mazhab Syafi'i. Enggak mau jahar juga silakan, mazhabnya mazhab Hanafi dan Hambali. Sehingga jadi kita jangan sampai nanti saling salah menyalahkan gara-gara jahar atau tidak jahar baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi itu kan cuma tugasnya imam. Kalau kita kan makmum kan bukan dengerin doang kan. Ya, mau jahar mau enggak kan ada urusan. Itu tugasnya imam, terserah imam. Dia mau jaharkan atau tidak mau menjaharkan, karena ini dua pilihan yang boleh dipilih di dalam pembahasan ibadah yang sifatnya qur'an. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Karena mendapatkan riwayat-riwayat hadis yang berbeda. Kan sudah disampaikan. Ya kenapa tadi mazhab Syafi'i Bismillahnya kedengeran? Karena dia menemukan hadis dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali disebutkan dalam sebuah riwayat beliau. Sayyidina Ali itu siapa? Sahabat Rasulullah, menantunya Rasulullah. Kira-kira kalau sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, tahu nggak cara sholat yang benar? Tahu. Bagaimana sholatnya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kalau sholat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kedengeran apa enggak? Kedengeran. Itulah yang dipakai mazhab Syafi'i sehingga memperdengarkan Bismillah. Nah, tadi kenapa ada pendapat ulama yang Bismillahnya enggak kedengeran? Karena mereka mendapatkan riwayat hadis yang berbeda, yaitu hadis yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita, aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Sayyidina Utsman. Aku sholat, yastaftihuna qiraat. Mereka memulai bacaan Al-Fatihahnya itu dengan Alhamdulillahirabbil.
Kenapa Anas bilang Al-Fatihahnya dimulai dengan Alhamdulillahirobbilalamin? Karena Bismillahnya nggak kedengeran. Kalau kedengeran pasti bilangnya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sehingga karena perbedaan riwayat ini, berbedalah para ulama di dalam mensikapi bagaimana ini yang kedengeran apa kedengeran. Dua-duanya sahabat Nabi yang menyampaikan, yang satu Sayyidina Ali, yang satu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang sama-sama menyaksikan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak usah ribut, kita kan nggak pernah dengar, Pak. Kita nggak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah sholat di belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cukup kita ikut saja, ikut yang mana saja, insya Allah selama ada hadisnya, insya Allah dibolehkan. Jadi dalam pembahasan fikih kita itu, jalankan apa yang kita yakini selama ada dalilnya. Jangan kemudian menyalahkan orang lain karena orang lain mungkin memilih dengan hadis yang berbeda dengan hadis yang kita pilih. Ya, masalah ini masalah khilafiyah. Ulama juga menjelaskan. Kalau kita buka kitab Kutubus Salam, ya, kitab yang disusun oleh Imam Sunani, telah terjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Bismillah jahat apa enggak jahat? Ini bukan masalah baru. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, "Ba'azi ma'akhidul ulama rahimahullah fi hadhihi masalah." Wa hiya qaribah li'annahum tentang mengenai tentang jahar atau sir bacaan bismillah ini enggak perlu diributkan. Ini tinggal kita pilih, kita memilih yang mana, insya Allah dua-duanya diperbolehkan. Ya, dan seseorang ya selama ya, dia menggali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ya, maka akan bisa ya, bertoleransi terhadap masalah perbedaan. Kalau tidak salah sudah pernah kita setel bagaimana sholat imam Masjidil Haram. Bismillahnya kedengaran nggak? Enggak kedengaran. Enggak. Imam Masjidil Haram hafal Quran, nggak pernah jadi imam di Masjidil Haram. Bismillahnya kedengaran. Ada yang pernah pergi umrah pergi haji bisa cerita. Ya kali takut-takut nggak percaya begitu. Atau yang di rumahnya punya tayangan live sholat berjamaah sama Imam Masjidil Haram, dengerin, pasang kupingnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah kita setel. Tidak ada bismillah. Jangan nanti kita pergi haji, pergi umroh, kita salahin Imam Masjidil Haram. Kalau mahal imamnya nggak benar, bismillahnya nggak kedengeran. Bukan Imam Masjidil Haram yang nggak benar, ente-nya yang nggak ada ilmunya. Kemudian sombong menyalahkan orang lain yang lebih pintar, padahal yang salah dia sendiri. Ya, ini yang disebut tong kosong. Yang nyari itu tong kalau kosong, kalau ada isinya nggak nyari dia. Ya, ini yang ribut. Ya, duit yang ketemu Pak, ya, seribuan sama seribuan ketemu, bunyi nggak Pak? Bunyi, kenapa? Sama-sama seribuan. Nggak ada artinya, nggak ada nominalnya, nggak ada angkanya, nggak ada harganya. Tapi kalau duit seribuan ketemu sama 100.000, ada nggak bunyinya Pak? Nggak berbunyi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ibadah orang lain gara-gara masalah khilafiyah. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh Imam Masjidil Haram saat dia berkunjung ke Masjid Istiqlal. Ya, ini videonya tidak saya setel lagi karena keterbatasan waktu. Imam Masjidil Haram saat berkunjung ke Istiqlal, dia dipersilahkan jadi imam. Dia tahu makmumnya rata-rata orang Indonesia yang sudah terbiasa mazhab Syafi'i. Yang dalam mazhab Syafi'i baca bismillahnya itu bismillahnya diperdengarkan. Apa yang dilakukan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa. Syekh Abdul Rahman Sudais setiap hari di kampung halamannya di Mekah jadi imam, nggak pernah bismillahnya diperdengarkan
Tapi saat dia berkunjung ke Masjid Istiqlal jadi imam, dia memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim karena rata-ratanya di belakang itu makmumnya orang Indonesia yang terbiasa mendengar Bismillah saat membaca suratul Fatihah. Ini orangnya sama, ini kan luar biasa. Begitulah keluasan ilmu para ulama-ulama yang memahami kalau masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga mudah-mudahan jangan lagi dibesar-besarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tinggal ikut mau yang mana saja silahkan. Untuk urusan masalah hadis silahkan kita pelajari ilmu hadis. Ilmu hadis itu belajarnya nggak sekali 2 kali, belajarnya nggak sejam 2 jam. Belajar agama ilmu hadis itu ada fakultas khusus, Pak. Saya fakultas syariah hadis, ada fakultas khusus. Selesai S1 sarjana hadis, ada jenjang S2 jurusan hadis. Selesai jurusan S2 hadis, ada S3 jurusan hadis. Jadi jangan sampai nanti kita baru belajar satu ilmu lalu kemudian seolah-olah mengetahui ilmu hadis. Seolah-olah apalagi menuduh ini Imam Syafi'i jangan-jangan nggak ngerti hadis. Nggak tahu dia mana hadis ahad, mana hadis yang ta'arud, mana hadis macam-macam dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya, beginilah yang disampaikan oleh para ulama ya, agar kita setidaknya ya, bisa mengukur diri. Ya, jangan sampai lalu kemudian kita menyalah-nyalahkan pendapat para ulama-ulama yang mu'tabar. Ya, kalau sudah Syafi'i ngomong, Hanafi ngomong, Hambali ngomong udah. Ya, ilmu kita gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka mengarang kitab, Masya Allah, dibagi dengan usia kita itu gak ada apa-apanya. Ilmunya yang saking banyaknya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Hari ini pendapatnya dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Syafi'i itu bukan orang Indonesia, Pak. Syafi'i itu bukan orang Jakarta. Di mana dia? Lahir di Palestina, kota Gaza. Saking luas ilmunya. Orang kita banyak pakai mazhab Imam Syafi'i. Maliki itu bukannya orang Indonesia. Maliki itu orang Madinah Al-Munawwarah, kota suci baginda Nabi Muhammad SAW. Saking luas ilmunya, pendapat mereka dipakai oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Ya, oleh karena itu, ibarat ya ini kita ingin sekali lagi menegaskan dalam masalah khilafiyah furu'iyah kita tinggal gini, nggak perlu kita bentur-benturkan, nggak perlu kita salah-salahkan, kita tinggal melakukan yang kita yakini selama ada dasarnya tanpa menyalahkan ibadah orang lain, insya Allah. Nanti masalahnya banyak. Bukan cuma masalah bismillah dijaharkan atau disirkan. Entah masalah kunut, enggak kunut, ini sama kan? Entah masalah tarawih 11 atau 23, itu sama. Entah masalah azan Jumat sekali atau 2 kali, itu sama. Jangan-jangan nanti kita terpecah belah lagi barisan kaum muslimin, padahal masih banyak PR umat Islam, masih banyak perjuangan kita untuk menegakkan Islam. Apalagi bangsa negara kita ini kondisinya lagi carut-marut, ini luar biasa. Minyak goreng aja lagi susah gitu. Minyak goreng lagi susah, kita masih bahas istilah jahat pengajaran, padahal sudah disampaikan. Jadi, jangan sampai tugas-tugas kita yang lebih penting, yang lebih besar terabaikan hanya gara-gara ribut masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah cukup kita mengikut Syafi'i silakan, yang ikut Maliki silakan, tapi jangan fanatik terhadap mazhab, menyalah-nyalahkan Syafi'i, menyalah-nyalahkan Maliki, sebab kita pun semuanya nggak tahu siapa di antara kita yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Rahmat dan kasih sayangnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali sampai mana tadi bagi? Saya kasih tanda dulu biar enggak. Sujud tadi ya 360 derajat. Baik, di slide cara bangkit sudah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai tentang kalau bangun dari sujud
Di PR Pak. Kalau kita bangun dari sujud, bangun dulu apa takbir dulu? Hah? Ya benar Pak. Ya kan pas bangun kita takbir. Barang kayak kondangan ya. Ya, bebas ya ini saya. Contoh nanti kita akan sampaikan. Ya, saat kita bangun dari sujud dianjurkan untuk takbir. Allahu Akbar. Nah, cuman takbir dulu baru bangun. Apa bangun dulu baru takbir? Apa barang tadi? Kayak kondangan ya. Sambil takbir, sambil bangun. Ya nanti akan disampaikan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada Allah yang bermanfaat bila itu berhidayah. Allahumma fiqhil mu'turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.